Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Puja, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi hamba Allah SWT tergolong kepada menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Di malam yang sungguh sangat luar biasa, berbeda dengan malam-malam lainnya. Ini pertanda ada satu curahan kebahagiaan kebersamaan di Pondok Pesantren Modern Arafah. Ini adalah salah satu langkah yang harus diteruskan di kemudian hari sebagai barometer kemajuan Pondok Pesantren Modern Arafah. Malam ini adalah awal tonggak, malam pertama kali penggantian pengurus nanti dengan acara yang sangat sungguh meriah. Ini alhamdulillah berkat kerjasama pembimbing, ustadz dan ustadahnya serta semua komponen dalam berjibaku untuk mensukseskan Pergarus untuk periode 2022-2023. Semoga sukses, langgeng, kekal dan abadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita ini perlu sekali kita cerna dan pahami, bukan hanya seremonial biasa saja. Bagi adik-adik kelas terutamanya nanti yang akan menjadi kader selanjutnya, coba belajar memperhatikan kondisi dari mulai persiapan acara hingga kegiatan-kegiatan lainnya sehingga menjadi bekal kelak di kemudian hari. Ini sungguh luar biasa, di mana dari mulai MC, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat, ini diisi oleh semua ustadz-ustadznya. Ini luar biasa sekali, ya, sehingga patut kita acungkan jempol, ya, patut kita acungkan jempol kepada para ustadz dan ustadahnya yang sangat di luar dugaan malam ini mengisi dari sisi-sisi bagian acara ini. Luar biasa. Teknos ustadz dan ustadah.
Kalau saya tadi bacakan di awal sebuah ayat, ini ayat menunjukkan adanya bakal terjadi ke depannya, di mana di sini adalah yang disebut dengan pergantian kepengurusan atau adanya sebuah organisasi. Sebenarnya kalau kita pahami, cermati perjalanan apa saja isi pergarus itu, ini udah ada dalam ayat Al-Quran yang Allah buktikan dengan skenarionya. Maka dalam pergarus nanti ada yang disebut dengan debat kandidat. Ada nggak debat kandidat? Bagus. Ini bukan hanya mengikuti pemilihan-pemilihan yang di luar sana, ada calon sampai ke lurah, ada yang disebut dengan debat kandidat. Bupati ada yang disebut dengan debat kandidat. Sampai ke presiden itu ada yang disebut dengan debat kandidat. Ini ayatnya. Ini ada dialog antara Allah dengan malaikat, yang di situ diterangkan kata Allah kepada malaikat, aku akan, wahai para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini adalah pemimpin. Tadi sebagian udah disinggung oleh Qori, ya, bahwa tugas kita itu adalah menjadi imam dalam ayat tadi. Nah, pemimpin di sini otomatis, ya, diterangkan di sini nih. Qalu ataj'alu biha, ini berontakan dialog interaktif antara malaikat kepada Allah. Oh, yang benar aja ya Allah, bahwa Allah akan menjadikan khalifah. Hamba Allah akan dijadikan khalifah, makhluk Allah akan dijadikan khalifah di muka bumi ini. Sementara manusia itu adalah jangan-jangan nanti ke depannya bisa menjadikan kerusakan di muka bumi ini. Wa yusfiku dima, yang menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi ini. Wa la nusabbihu bihamdika, kata para malaikat, sedangkan kami ini adalah yang selalu bertasbih, memuji, wa nuqaddisulah, dan mensucikan kepadamu ya Allah. Artinya di sini skenarionya adalah ada yang disebut dengan debat kandidat, tawar menang. Nih, maka jawab Allah disinyalir, qala inni a'lamu, bukan alama lagi, inni a'lamu, saya lebih tahu, mala ta'alamun, apa yang kamu belum tahu pada malaikat. Karena malaikat di situ sudah tidak ada. Artinya kita kenal bahwa malaikat itu kasarnya sami'na wa ata'na, gitu kan? Nurut atas segala perintahnya. Maka disinilah nanti dicurahkan dalam dialog interaktif ini harus ada yang memandu biar nanti ke depan Arafah ini semakin maju dan maju. Perlu Bapak sampaikan juga, ya, kenapa ada di Pondok Pesantren Arafah ini ada yang disebut dengan organisasi. Kita teringat kepada ungkapan sahabat Rasulullah SAW yang wafat kisaran 40 Hijriah lalu, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Kita sering mendengar ungkapannya, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bin nidham. Artinya lurusnya kebenaran itu akan bisa terkalahkan oleh
kebatilan, di mana kebatilan itu terorganisasi. Oleh karena itu, maka perlu di pondok pesantren modern Arupa ini adanya organisasi. Ini pelajaran berharga. Jangan harap anak-anakku santriwan santriwati kelak akan sama orang yang aktif berorganisasi dengan orang yang kurang aktif berorganisasi. Paling tidak orang yang aktif berorganisasi, maka dia akan bisa mengatur langkah, memprogram dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan cita-cita. Paham ya? Nah, ini penting berorganisasi. Di sini pergantian pengurus dari masa bakti 2021 sampai 2020. Bagi para yang sudah mengalami berorganisasi, yang menjadikan masing-masing pengalamannya nanti dituangkan, disampaikan kepada para pengurus yang terpilih. Jangan beranggapan silahkan lanjutkan, tapi pengalaman selama menjabat berorganisasi tidak ditebarkan, sama aja dengan tidak ada artinya untuk berorganisasi. Ini ayat yang ke-1. Kita perlu berorganisasi, kenapa? Karena kita sebagai khalifah di dunia yang harus menjadi imam di dunia, karena Allah sudah mewarning sebelumnya dalam ayat lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Allah sudah jelaskan sebelumnya bahwa nanti akan nampak kerusakan di muka bumi ini akibat tangan-tangan manusia. Ini nyangkut dengan kondisi sekarang. Ya. Kita udah mendengar di mana-mana bencana ini, bencana itu. Ya, ini karena dari ayat inilah sumber awal manusia ini sudah tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, kebanyakannya. Di sini selanjutnya ini liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kenapa kok ada bencana? Ini adalah kehendak Allah biar nanti sebagian manusia-manusianya ini menjadikan ingat, menjadikan ibarat kejadian tersebut dengan harapan supaya mengembalikan diri keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam yang tafakuh dalam agama, tafakuh dalam iman, apapun adanya bencana, apapun adanya, sok aja lihat. Yang pertama berteriak ketika ada kejadian. Kamu sering lihat TikTok kan? Ya? Sering ya? Lihat bencana. Yang pertama mengumandangkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Ustaz, kiai, ulama? Bukan. Itu adalah orang-orang yang tadi jauh terkadang dari hatinya taat kepada Allah. Ulama nyantai, ulama sudah tahu dengan ayat dan yakin bahwa di muka bumi ini bakal terjadi. Tinggal paling benar, ya Allah,
lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sekalipun kami masuk dalam ujian, masuk ke bawah hanyutnya sungai, ya Allah, kembalikanlah kami dalam ridho dan rahmat-Mu. Ini begitu. Kenapa turun di sana sini terjadi itu? Ini adalah peringatan bahwa kebanyakan manusia sudah melupakan kepada penciptanya. Mudah-mudahan kita selalu Allah lindungi, selalu Allah jaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari kedua ayat ini, tadi Allah akan jadikan, Allah nyampaikan kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu dari golongan manusia. Terus maka akan muncul kerusakan di muka bumi ini akibat tangan-tangan manusia. Sudah dari sekarang munculnya LGBT. Apa LGBT itu? Kembali kepada zaman Nabi Lut alaihissalam. Na'udzubillah. Nitip jaga nitip, jangan sampai tergerus ke iklim yang tadi. Dari kedua ayat ini khusus untuk umat Islam, khusus untuk kita semua santriwan santriwati, tiada lagi pegangan, tiada lagi pegangan. Tadi Allah akan menjadikan khalifah. Allah sudah memberikan, kasih tahu bahwa di muka bumi ini akan terjadi penampakan kerusakan di muka bumi. Sekarang sudah terjadi. Penawar buat kita sebagai santriwan santriwati yang harus dipegang kuat-kuat adalah sebagaimana ayat Al-Quran dalam ayat yang lainnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dipegang. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Satu, kamu harus iman, kita semua iman kepada Allah agar terjaga terselamat dari tadi doharal fasad fil barri wal bahr. Enggak di daratan, enggak di lautan akan terjadi bencana. Aminu billahi. Jangan hanya yakin kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya, wal kitab, dan kepada kitab-kitabnya, alladzi nazzala ala rasulih, yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, wal kitab alladzi anzala min qabl, kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Wa may yakfur billah, ingat, barang siapa orang yang membangkang kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, serta kepada rasul-rasulnya, gitu kan? Wal yaumil akhir, serta kepada hari akhir, faqad dhalalan ba'id. Itu orang udah sangat-sangat tersesat, lebih tersesat lagi. Sekarang udah muncul ada yang ngaku nabi, berarti tidak mengakui nabi sebelumnya, rasul sebelum ini. Tanda-tanda kerusakan alam enggak aneh. Makanya pegangan buat kita yang terpenting, kita harus iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, kan? Kitab-kitab yang bukan Al-Quran aja, kitab sebelum Al-Quran. Saya kira itu intinya, Bapak Niti, dimanapun antum berada, gitu kan? Itu jagalah kehidupan itu dari kerusakan-kerusakan yang ada. Rusaknya bumi ini karena muncul dari individunya itu sendiri. Bapak Niti,
Nah, pergantian pengurus pada malam ini adalah sekali lagi tanda. Jangan kira Arafah ini diam di tempat. Arafah ini dari waktu ke waktu terus berkembang. Dengan berkat doa bersama, alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa areal tanah yang ada sudah seakan-akan milik Arafah. Alhamdulillah, sujud syukur pada Allah. Tinggal kita menjaganya. Sekali lagi, selama pergarus ini tolong semua ikutin aturan yang ada, semua jalanin, jangan sampai ada yang masing-masing kegiatan. Paham? Ya, khusus bagi panitia juga semua anggotanya ikutin ini, Mbak, menjadi pelajaran yang berharga di kemudian. Perlu Bapak saya sampaikan juga kabar bahagia buat kamu. Hasil tadi rapat, ya, hasil tadi yang kamu tunggu-tunggu, ternyata ada diskon besar-besaran. Hanya Bapak minta, ya, udah dikasih diskon, tambah diskon di luar nah, Bapak mengingat kamu udah kerja keras, menghafal, melaksanakan PAS, melaksanakan kegiatan komprehensif, ya nggak? Ya? Setelah tadi hasil rapat berkaitan dengan masa liburan, nah, semua tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 20. Tanggal berapa? 8. Saya lebih percaya ke Ustaz karena kamu suka bohong. Maaf ya. Makanya kalau sudah predikatnya ningkat jadi Ustaz, jangan coba-coba bohong. Makanya saya percaya ke Ustaz atau Ustazah. Libur yang tadinya dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ternyata hasil hilal menunjukkan bahwa libur santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Arafah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Semuanya sudah yes? Sekali lagi Bapak tanya, yes or no? Nah ya, sepakat ya? Nah, libur Bapak ketok dulu. Bagi yang libur selama itu tidak ada kegiatan, dengan mau ke sana takut longsor, mau ke sini takut gempa, mau ke sana takut, lebih baik silaturahmi ke tetangga-tetangga dengan catatan nanti Anda menawarkan bahwa one get one.
Yang kemarin gagal one get one-nya. Ya, sekarang udah dibonus kalau tidak ada one get one. Pak, biar nanti akan tambah lagi ketika pergarusnya. Oh, sampai sana pergarusnya itu. Ya, anggotanya sampai sana. Sehingga jalan mau masuk duduk ke kursi aja, penggantian pengurus, musiknya itu 2 jam. Ya. Gak tanggung-tanggung 2 jam. Nanti begitu pemilihannya nanti jam 2 malam. Nah, Bapak nitip nanti ya pulangnya sambil reklame untuk membawa santri bantulah Ustadz dan Ustadzah, bantulah kami pondok pesantren modern Arafah. Makanya berperilakulah nanti nitip di rumah itu yang baik. Selanjutnya dengan pergarus ini, nah, tadi Bapak merasa kaget juga. Ini pemilihan apa melalui anggota dewan atau demokrasi langsung? Nah, karena yang Bapak tahu di Arafah ini adalah pemilihan itu demokrasi luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Aduh, ini PMP dari gimana? Luber. Jadi nanti yang berhak memilih menentukan itu adalah ya semua warga pondok pesantren modern Arafah, baik putra maupun putri sesuai dengan kelompoknya. Organisasi putri yang oleh putri, organisasi putra yang oleh putra. Dengan nitip Ustadz dan Ustadzah punya hak suara. Paham? Punya hak suara berapa? 2. Jadi Ustadz dan Ustadzah punya hak suara untuk memilih kandidatnya itu 2 suara. Nah, tadi Bapak bengong itu dikirain oleh dewan dipilihnya karena sudah si A dapat ininya 2, si B dapat ininya, pokoknya ada yang 3. Loh, ini udah pemilihan, ngapain ada pembukaan pergarus gitu kan? Oh, ternyata itu Bapak ketinggalan. Bapak ketinggalan. Ada sistem seperti itu. Nah, sementara di Indonesia belum ada. Arafah sudah ada. Hebat Arafah, hebat. Nanti ketika kampanye sudah belum belajar kamu menjadi orator yang baik, karena seorang pemimpin bukan hanya kecerdasan, tapi harus bisa mengajak orang, harus bisa mengayomi orang, harus bisa menyapi orang. Di antaranya itu. Dan Bapak ditip sekali lagi, ya, dasar menjadi siapapun nanti kelak akan terpilih, siapapun kelak akan menjadi pengurus, baik itu bagian keamanan ataupun bagian pendidikan ataupun bagian ibadah amalia, maka sekali lagi Bapak nitip 4 poin jangan kau lupakan. Yang pertama adalah harus dibawa sikap sidik. Artinya apa sidik? Jujur. Sidik bukan jelas, tapi jujur. Yang kedua adalah amanah. Seperti kita tahu bahwa kita selama melaksanakan tugas yang diemban itu harus amanah. Intinya amanah harus dapat dipercaya. 2. Yang ketiga, tablik. Apa yang menjadikan program nanti setelah terpilih
kandidat terpilih, nanti kandidat dengan wakilnya dibantulah oleh ustadznya untuk merumuskan siapa struktur yang harus menduduki jabatan A, B, dan C, nah, itu harus bisa tablignya menyampaikan apa yang menjadi program kedepannya. Karena nanti setelah terbentuk kepengurusan, maka ada yang disebut dengan musyawarah kerja. Orang sering muker. Muker kamu jangan mesti ini, awas hati-hati. Mukernya biasanya malah muker. Dipelesetin, jangan muru kere. Muru musyawarah jangan muker muru kere. Ya. Banyak anggota pusat, dewan pusat dan tembok sidang tidur, ya aneh. Alasannya habis kunjungan capek, ya. Nah yang terakhir adalah yaitu harus patonah. Tidak hanya seorang pemimpin aja, siapapun yang menjadi pegangan bagian tadi, mau umpamanya bagian keamanan, bagian pendidikan, bagian peribadatan, itu harus patonah, harus cerdas. Gak usah namanya tetap aja. Kalau umpamanya Iskandar, tetap aja Iskandar, jangan diganti jadi patonah. Ya, karena ingin cerdas, saya mau diganti namanya jadi patona, ya. Enggak begitu, paham? Ini 4 poin ini adalah kunci sukses yang baginda Rasulullah SAW tanamkan. Apapun permasalahan nanti dimusyawarahkan. Tidak bisa terselesaikan misalkan dalam organisasi, bawa ke meja ustadz dan ustadzah. Organisasi putri bawa ke meja ustadzah. Organisasi putra bawa ke meja ustadz untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan nitip pula dengan kepengurusan organisasi sekarang harus bisa meminimalisir. Nah, kan harus ada kemajuan. Meminimalisir, satu paling tidak pulang tanpa izin, yang tadinya rekor sekarang berkurang. Masing-masing punya program. Bagian pokoknya pendidikan, mendampingi bagian pengajaran ketika waktu masanya kompre. Jangan sampai yang munculnya itu adalah bokep dan bokep. Pelajaran lainnya juga harus nyampe. Nah, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, tapi itu semua harus ditanamkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan sehingga kelak menjadi dapat buahnya yang manis. Sekali lagi, Pergarus Pondok Pesantren Modern Arafah masa bakti ke depan 2023-2024 dengan semoga ada ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kegiatannya ini diberikan Allah kelancaran dan kemudahan sehingga apa yang diharapkan oleh lembaga Pondok Pesantren Modern Arafah ini terwujudkan. Maka malam ini Pergarus Bapak nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, nanti waktu liburan ada malam pelepas. Di malam pelepasan nanti kita jaga kondisi dan fisik,
jaga kesehatan karena kita rentetan kegiatannya Pergarus. Udah Pergarus ada perlombaan, puncaknya malamnya itu ada acara bakar-bakaran. Jangan bakar pondok, awas. Belum pondok dibakar, bapak yang bakar kamu di luar. Mau bakar ikan boleh, mau bakar jagung boleh. Nanti Happy New Year-nya yang Islami. Kalau Ustaz sih udah merencanakan, kamu silakan. Nah, saya kira ya untuk pembukaan Pergarus malam ini mudah-mudahan sekali lagi ada hikmahnya buat kita semua, sehingga apa yang kita damba-dambakan terwujud pula. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.